ketika ada orang tua yang curhat tentang anaknya, saya lebih senang seperti itu, Pak Zul. Kita edukasi orang tuanya dulu, kemudian kita berikan PR, orang tuanya kerjakan di rumah, lakukan. Kasih waktu dulu ya. Nanti balik lagi mana yang tidak terjawab. Seperti itu. Yang ringan isi aja dulu. Nanti ketemu yang beratnya. Jadi psikolog terbaik untuk anak adalah orang tuanya. Waduh, psikolog terbaik untuk anak adalah orang tuanya. When I was down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfahmi Hadi kembali hadir di layar kaca sahabat, tentunya untuk menghadirkan orang-orang luar biasa, sang inspirator yang akan memberikan edukasi, advokasi, dan informasi buat kita bersama. Hari ini alhamdulillah sang inspirator itu hadir di kursi kita. Beliau adalah seorang psikolog ya. Nama beliau Emalia, PSI, psikolog. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul, apa kabar? Alhamdulillah. Sebelum ditanya, saya tanya dulu. Iya, inilah kalau seniman psikolog. Tahu ini kita kayaknya hari ini kena mental gitu nih. Karena biasa kita nanya dulu. Secara ilmu psikolognya sebelum orang nanya dulu ya. Iya. Beliau dipanggil Mbak Lia, orang terkenal ini, orang terkenal. Masya Allah. Tapi hari ini kita kena mental kayaknya. Kita yang ditanya dulu ya, besok kenapa, apa kabar gitu ya. Psikolog terkenal di Bukit Tinggi dan di Sumatera Barat tentunya. Ketinggian tuh Pak. Iya. Kan Bukit Tinggi bagian dari Sumatera Barat kan Pak? Oh iya. Udah terbalas yang tadi kan. Terkenal di antara orang yang dikenal. Terkenal di antara yang. Insya Allah semua yang tahu, insya Allah. Iyalah. Yang kenal pasti tahu insya Allah. Iya, iyalah, betul tuh. Betul itu. Kita selamat datang kali ya. Ada sehat ya Mbak ya, ada sehat ya. Alhamdulillah, berkat doa Pak Zul yang lebih sehat. Pak Zul sehat. Alhamdulillah sehat Mbak. Sudah lama kita nggak ketemu, rasanya udah bertahun-tahun walaupun kelihatan di ini ya Mbak. Betul. Saya melihat sisi lain ini pertama kali, saya tuh dalam hati itu langsung kapan lah saya diundang sama Waduh. Wallahi deh. Subhanallah. Tapi kalau mau diundang ke sini mau ngapain? Apa yang mau saya ceritakan? Nah, itu saya mikir-mikir juga. Oh iya ya. Nah, makanya saya diem-diem aja kan, nggak minta diundang. Psikolog itu ilmunya kayak lautan, ya kan? Dia ya memang banyak, di dalamnya ada mutiara. Hari ini kan kita ungkap mutiara-mutiara itu dari psikolog terkenal. Nih Mbak lihat spesialnya psikolog anak ya? Oh enggak. Saya psikolog umum. Jadi kalau dokter tuh dokter umum baru. Oh dokter umum. Cuman memang pekerjaannya kebetulan sehari-hari berinteraksi dengan perlindungan anak ya. Beliau ini di dinas P2A atau P2A kalau tidak salah namanya dinasnya Mbak. Itu bukan nama dinas tuh Pak. Kalau yang P2 TP2A itu adalah nama lembaga swadaya masyarakat. Oh itu LSM-nya. Nah kemudian nama dinasnya itu di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3A PPKB Kota Bukit Tinggi. Oh itu nama dinasnya Mbak Lia. Iya. Alhamdulillah akhirnya Mbak Lia itu hadir di sini. Alhamdulillah. Rupanya kata beliau entah iya atau hanya sekedar membesarkan hati kita ingin duduk di sisi lain. Benar ya Mbak ya? Benar dari hati. Masya Allah. Terima kasih. Akhirnya banyak juga yang merindukan sisi lain kan? Iya betul. Iya. Pekerjaan beliau ini sangat amat penting sekali karena kalau kita cocokkan dengan agama kita kan anak dan perempuan sesuatu yang amat penting dalam agama kita. Iya. Termasuk masa depan suatu negeri dan juga perjuangan dalam agama ya Mbak ya. Ditentukan oleh perempuan, ibu ya. Masya Allah. Berarti kita datang orang yang mulia nih. Amin. Ya. Karena namanya Emalia.
Mulia itu kan kamu Emalia. Oh, Kan? kamu Emalia, kamu emang mulia. Ya. Orang berilmu pasti mulia ya. Insya Allah, luar biasa. Amin. Mbak Lia, memang harus mesti Mbak Lia ya, bukan Unilia kan? Kayaknya saya lebih senang kalau dipanggil Mbak Lia karena itu sebagai branding lah. Kalau seperti halnya Aspen itu punya brandingnya Sisi Lain. Sisi nah Lain, kalau ya. Emalia brandingnya itu Mbak Lia. Mbak Lia, orang kenal Mbak Lia ya. Iya. Di kelahiran mana Mbak? Saya lahir dan besar di Kota Malang, Jawa Timur. 47 tahun yang lalu lahirnya. 47 tahun yang lalu lahirnya, Insya Allah. Iya, iya. Alhamdulillah. Dan merantau di Bukit Tinggi sejak tahun 2005. 2005 2005 Mbak sudah kesini ya? sudah akhir 2005 sudah ke sini. Kalau orang itu terdampar di laut. Kalau saya terdampar di bukit. Bukit. Itu bedanya. Iya. Enggak bukit biasa, bukit tinggi. Iya, setinggi-tingginya bukit. Di gitu sinilah kan. di Disinilah Indonesia. saya terdampar gitu kan. Nah, itu Allah membawa saya ke situ. Kalau nama suami rasanya mirip-mirip dengan nama kita. Betul. Siapa sih? Nama suami saya Zulmi Yusra, Oh, Zulmi Yusra. SPSI MM Psikolog. Oh iya. Kami teman sejawat Pak Zul. Teman sejak sama psikolog ya. Ya. Jadi saya bisa tebak orang nih. Ya, tebak buah Tebak manggis. Iya. Aduh. Gimana rasanya jadi Mbak lihat dulu memang jeda memang ingin jadi psikolog atau gimana nih? Memang gimana ya Pak ya, waktu menentukan mau lanjut sekolah kemana atau kuliah kemana, waktu itu saya berdialog dengan almarhum bapak saya. Papa nggak ada lagi nih? Sudah mendahului kita sejak tahun 2008. Jadi ketika mau lulus SMA itu berdialoglah saya dengan bapak saya di sebuah sore di teras rumah. Waduh, kayaknya penulis juga nih. Ini mulai nih psikolog yang puitis ini. Ini mulai nih kelihatan. Oke, di suatu sore di pinggir rumah. Di teras rumah. Di teras rumah. Ketika itu mentari masih berdiri tegak di atas kepala atau? Sudah kan sore. Oh iya. Kalau sudah sore berarti sudah tergelincir matahari. Susah dikelompok psikolog. Oke, berarti. Oke, terus. Jadi sebelumnya saya mengenal psikologi itu dari orang saudara gitu ya. Saudara masuk aja psikologi itu prospeknya bagus gitu ke depannya. Padahal waktu itu masih tahun 90-an gitu kan. Yeah. Kemudian berdiskusilah saya dengan bapak, kamu mau masuk kuliah kemana? Saya mau psikologi gitu kan. Oh, iya. Kenapa psikologi gitu? Nanti kemana kerjanya? Pertanyaan orang tua pada umumnya kan secara umum itu memang kalau mau kuliah jurusan A, B, C, D itu nanti kerjanya apa gitu. Nah, pada saat itu orang masih memahami psikologi ini ngurusin orang gila gitu kan. Oh iya benar di tahun itu ya Mbak ya. Tahun Iya, 90-an itu kan. Hanya itu pekerjaannya. Nah, jadi ketika saya ditanya seperti itu, saya saat itu sudah punya planning. Plan A, plan B, plan C. Pertama, Pak, kalau saya selesai kuliah psikologi ini, pertama ilmu saya bisa bisa menjadi karyawan di HRD lah gitu. Iya. Itu yang terpikir waktu itu. Waktu itu ya. Waktu itu. Kemudian kalau plan A nggak dapat, kamu mau jadi apa? Plan B, Pak. Plan B itu jadi buka warung. Maksudnya buka warung bukan yang jualan ayam penyet gitu, enggak ya? Tapi warung psikolog nih. Seperti itu. Buka iya. klinik gitu kan. Warung hati. Warung hati, pas banget. Iya pas banget warung hati ya. Oke. Jadi itu peluang kedua. Kemudian kalau enggak juga bisa itu bagaimana? Minimal ilmu saya bisa saya manfaatkan untuk keluarga saya. Jadi melihat keyakinan saya waktu itu, akhirnya bapak saya meridhoi saya untuk memilih jurusan itu yang notabene waktu itu masih belum banyak peminat, orang nggak ngerti ini maunya kemana, karena kan nggak memang belum terbayang oleh orang tua saya waktu itu. Akhirnya ya saya pilihlah jurusan psikologi ini, jurusan psikologi ini. Dan alhamdulillah lulus. Walaupun saya kuliah di swasta, saya lulusan Universitas Wisnuwardana Malang.
swasta di perbatasan Kota Malang yang sudah hampir ke pinggiran lah gitu. Tapi alhamdulillah hasilnya ya seperti sekarang ini. Iya. Malang Ibu itu hanya di Pulau Jawa. Ya kan? Kalau di Pulau Jawa itu Malang beruntung. Kalau di Minang Malang itu tidak beruntung. Iya. Tapi Ibu lihat Malang yang beruntung. Ya, kalau saya Malang melintang Pak. Oh, Malang melintang. Ya, ya kan dari Malang, dari Jawa Timur ke Sumatera Barat. Oh iya. Kan melintang tuh. Aduh, Malang kayaknya kita melintang. dapat lawan. Iya. Dia Malang melintang, bukan Malang yang tidak beruntung. Oh tapi iya, Malang melintang. Itu aral merintang. Malang melintang di dunia persilatan. Iya, benar. Nah, itulah kisahnya kira-kira Pak Iya, Zul. iya, Kenapa kok bisa sampai terdampar di psikologi di Bukit Tinggi seperti itu. Iya. Akhirnya Bukit Tinggi ya. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun Mbak Lia berarti di Bukit Tinggi ya? Saya pindah habis dari meninggalkan Jawa itu sejak 2005, berarti 19 tahun ya. 19 tahun. Jadi karena Allah mempertemukan dengan orang Awak asli. Oh, suami orang Minang asli. Suami orang Minang asli dan waktu itu kami hanya mencoba untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ini wallahi nih Pak Zul ya, bukan lip service nih. Iya. Jadi ketika seorang perempuan menikah, surganya itu adalah di ridho suaminya. Kan begitu yang Betul, saya tahu betul. waktu itu ya. Nah, jadi suami atau laki-laki yang sudah menikah, surganya itu adalah di ibunya. Nah, jadi saat itu ibu suami saya ingin suami saya atau anaknya tuh pulang kampung. Ya, akhirnya kami banting setir, kami putuskan untuk pulang ke Bukit Tinggi. Dan saya fokus bagaimana mendapatkan ridho suami dengan ikut suami. Masya Allah. Nah, jadi saat itu ya memang belum kepikir mau jadi pegawai negeri sipil. Tidak ada pikiran seperti itu, tidak terbayang. Ternyata di sini memang sudah disiapkan Allah orang-orang seperti Pak Zul, Masya Allah. seperti teman-teman di Aspen yang ternyata memberikan warna yang indah sekali dalam kehidupan saya. Seperti itu. Disiapkan Allah ternyata di sini. Iya. Makanya 2005 akhir mencoba untuk tes CPNS yang tidak pernah ada dalam list perencanaan hidup saya. Saya dulu pernah ngomong dengan bapak saya nggak mau jadi pegawai lah. Tapi ternyata qadarullahnya saya ditetapkan di sini. Hanya alhamdulillah kok satu kali tes kok ya lulus. Lulus langsung ya? Lulus langsung. Orang udah teriak-teriak gimana cara lulus Nah ya? itulah Pak, saya Karena tadi itu ridho suami. mungkin Allah alam mungkin suami dapat ridho dari ibunya. Iya. Nah seperti itu ya, alhamdulillah. Surga suami, ini kita tekankan surga suami ada pada ibunya. Surga istri ada Ada keridhaan pada pada suami. Wah. Nah, itu kaitannya seperti itu. Nah itu sisi lain yang belum pernah saya ceritakan secara online. Waduh. Kalau teman-teman dekat saya udah pada tahu. Oh iya. Pada tahu. Ini inspirasi lah Malia. Jadi bukan tujuan kita ini ya, tapi memang bagaimana kita menginspirasi banyak orang. Ya. Dan alhamdulillah kata orang yang nonton itu banyak orang terinspirasi dari banyak cerita orang. Ya. Salah satu di antara cerita nih psikolog tadi. Karena masih terjadi perdebatan. Uang istri, uang suami milik istri. Kemudian dengan hubungan dengan ibunya nggak ada. Ya. Itu kan itu di medsos ya kita lihat. Ya kalau menanggapi itu boleh ditanggapi nih Pak. Boleh, gimana boleh nih? ya. Boleh. Kebetulan kan saya juga wanita bekerja. Saya wanita bekerja. Saya bekerja atas izin suami saya. Karena saya tidak pernah terpikir untuk jadi pegawai. Kalau orang pada umumnya, mungkin teman-teman yang sudah pernah merasakan susah payahnya tes masuk pegawai negeri ya, ketika dapat gembira. Kalau saya pengumuman nama saya muncul, saya bingung. Bingung, lemes. Ini saya mau ngapain? Hari pertama saya bekerja, pulang nangis saya. Saya berhenti sajalah. Saya bilang suami saya seperti itu. Iya. Kenapa kok berhenti? Semua orang pakai bahasa Minang, saya nggak ngerti. Saya termarginalkan.
Iya. Dan Oh iya, orang kantoran di sini pakai bahasa Minang aja kan, Mbak. Iya. Jadi Mbak masih medok dengan bahasa Jawanya tuh. oh iya pasti lebih medok lagi dari sekarang kan. Sekarang aja masih medok kan, Medok. apalagi dulu kan. Apalagi dulu ya. Jadi Iya. ketika itu suami saya bilang gini ke saya, kamu diterima sebagai PNS bukan karena SK wali kota saja, tapi itu ada campur tangan Allah di situ. Waduh. Jadi kalau kamu mundur di saat di belakangmu dulu ada pelamar-pelamar lain yang memang sudah berharap posisi itu, ya kamu berarti zolim pada para pelamar yang dulu. Jadi ya belajar, yuk wajarin bahasa Minang. Insya Allah bisa. Tidak sulit bahasa Minang itu. Pada dasarnya kalau kita ngerti bahasa Indonesia, tidak akan sulit belajar bahasa Minang. Seperti itu. Akhirnya bertahanlah sampai sekarang. Alhamdulillah. Udah ngerti bahasa Minang? Bisa lah, Bisa. skete-skete. Skete-skete ya. Paling enggak kalau ke pasar bawah itu nggak kena tipu. Kalau jualan dia kalau orang ini nggak pandai bahasa Minang ya udah ini target market nih gitu. Betul, itu tidak di sini saja, Udah di sini mana aja, di mana-mana, di mana saja. Namanya juga pasar. Sama kayak kita ke Jawa kalau medok juga bahasa Minang kita kan juga di ini kan. Mbak. Iya, betul. Tapi Mbak, kalimat apa yang paling disenangi dari bahasa Minang yang didengar dari suami? Kalimat apa? Suami saya jarang pakai bahasa Minang dengan saya. Dia sering pakai bahasa Jawa malahan. Oh gitu. Oh, kalau dengan suami bahasa Jawa ya. Jadi Bahasa Indonesia dulu. kalau terus yang bahasa sering Jawa. didengar apa sih, Mbak? Kata yang sering didengar Bahasa Minang dari suami bahasa apa? apa ya? Ya karena kami jarang pakai bahasa Minang. Jujur ini. Iya. Jujur. Oh gitu, Mbak ya. Karena ya itu tadi mungkin Pak Zul ya. Di rumah karena kami lama di sini ya. Jadi bahasa berdua kami adalah bahasa Jawa ya. supaya orang lain nggak tahu. Oh, bahasa Jawa tuh nggak yang kayak ini kan, Mbak? Yang tidak di bahasa Indonesia di ini kan bukan? Bahasa Jawa yang ini. Bahasa Jawa sehari-hari. Contohnya kayak gini. Jika kamu ingin pergi ke pasar, itu apa bahasa Jawanya? Waduh. Ini pelajaran bahasa Jawa berarti ini ya? Iya. Sisi lain bahasa Jawa. Di sisi lain bahasa Jawa. Kalau kamu ingin ke pasar apa bahasa Jawa? Kalau bahasa sehari-hari, jadi bahasa Jawa itu ada 3 strata. 3 tingkatan pula. Jadi- Yang paling bawahnya apa, Mbak? Itu namanya ngoko. Ngoko. Ngoko, bukan ngoko, ngoko. Ngoko. Ngo. O-U ya? O. Ngoko. Sama itu depan belakangnya ngoko. Ngoko. Oke, kalau ngoko apa, Mbak? Ngoko itu bahasa dialog sehari-hari untuk yang setara, sejajar. Apakah umurnya sejajar atau teman sepermainan, itu bahasa ngoko. Jadi yang berbeda adalah pengucapan kata kerjanya, biasanya seperti itu. Nah, nanti kalau kita bicara dengan orang yang dituakan atau memang lebih tua usianya dengan kita, tapi dia mungkin misalnya orang jual sayur misalnya, jadi orang yang kita hormati tapi mungkin pekerjaannya berbeda. Oke. Itu bahasa kromo madyo. Kromo madyo. Madyo. Madyo ya, kromo madyo. Nggak Oke. gitu amat. Kromo madyo. Dari kata madya. Oh, pertengahan. madya. Oke. Madyo itu Kromo madyo. pertengahan. Oke. Nah, kemudian kalau orang yang lebih tua lagi dari kita dan kita Dia stratanya di hargai, atas. itu kromo inggil. Kromo Inggil itu tinggi. inggil. Gitu. Oh gitu. Jadi beda bahasa ya, pakai strata ya, Mbak ya? Ya, mungkin karena Jawa itu dulu budayanya Kan memang ada kasta-kasta kalau ini. Nah, mungkin diwarnai oleh budaya Hindu. Hindu, ya. Kalau dugaan saya seperti itu. Di Bali pun budayanya kan juga seperti itu. Ada kaum satria, kaum sudra. Tapi itu sampai ini ya, Mbak ya, sampai gestur tubuh ya, Mbak gitu. Ya, kalau gestur tubuh kayaknya setiap daerah seperti itu deh. Tapi kalau Jawa gak gini, agak Mas gitu ya. Iya kali ya. Benar nggak, Pak? Kalau Minang coba nggak kan? Coba gesturnya nggak terlalu. Iya. Benar nggak, Pak? Saya dulu waktu baru-baru kesini,
Ketika kalau di Jawa budayanya ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua dari kita, itu badan harus membungkuk dan mengucapkan nuwun sewu. Nuwun sewu Pak gitu ya. Nuwun sewu. Nuwun. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Nah, jadi komentar permisi. Oke. Komentar suami saya, di sini nggak usah ngomong kayak gitu, nggak ngerti gitu. Oh gitu ya. Oke. Jadi ya agak kagok sih waktu awal-awal di sini, apalagi bahasanya kan bahasa sama ya, bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu tidak ada perbedaan kata antara orang ngomong dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih yang sama setara gitu, nggak ada perbedaan. Nah jadi mungkin adaptasi awalnya di situ. Waktu itu seperti itu gitu. Ya kalau gitu intinya Pak. Jadi kalau mari yang kita pergi ke pasar tadi apa bahasa Jawanya Pak? Itu tunggu, saya mau pergi ke pasar atau ayo kita pergi ke pasar? Ayo kita pergi ke pasar. Ayo Mas nang pasar. Ayo Mas nang pasar. Nah, itu yang bahasa hari-hari. Oh iya. Kok jadi belajar bahasa Jawa Pak? Kita ingin tahu nih. Jangan-jangan Aspen mau mengembangkan jaringan sampai Jawa ya? Kalau kita Aztec Jawa, minimal kan dia masuk ke Jawa ya kan? Oh Amin. iya. Aspen itu Mbak, kita visi kita jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Masya Allah. Jadi besok kalau ada kita bahas bahasa Jawa, nanti didengar sama keluarga Mbak di sana, mau berzakat atau berinfak lewat Aspen aja gitu dia Walia. Ya, kebaikan kan ada di mana-mana. Kebaikan ada di mana-mana. Harus tidak ada perbedaan suku dan karakter di Aspen, Mbak. Nggak ada ya pembedaan gitu. Oh, ini untuk orang Minang saja. Enggak ada. Maka kita harus juga tahu. Kalau minimal kita tahu jenje aja gitu ya. Kalau hobi apa sih Pak? Hobi Mbak Lia? Hobi Ini keluarga, kalau dari keluarga jadi keluarga strata atas atau menengah atau gini, kalau dari ibu mungkin masih ada keturunan Jogja. Walaupun itu sudah terkontaminasi, jadi Jogja itu yang Keraton Jogja. Keratonnya Jogja yang abdi dalam. Abdi dalam. Mirip abdi dalam itu ya Mbak. Ya. Penghambaan itu ya menghormati abdi. Oke. Terus kalau dari saya bukan dari abdinya sih, kalau kalau yang pernah saya dengar cerita dari ibu saya, kalau nenek saya itu masih ada Mengkubuwono V. Oh, berarti katanya keturunan begitu. ini ya. Cuman karena nenek kakek sudah menikah dengan pribumi, jadi sudah dan dari garis ibu maka ya sudah putus kan. Berarti orang keraton juga nih ya. Dari garis ibu ya. Iya. Nah, kalau dari garis bapak Jawa Timur asli. Jawa Timur asli gitu. Tadi pertanyaannya apa Pak? Kok sampai berarti ke situ? dari high class juga atau middle class? Ya enak di middle aja lah. Jadi bisa ya. ke atas bisa ke bawah. Iya. Kalau hobi dari kecil apa sih Pak? Hobi kalau lihat? Saya lahir dan besar di keluarga seniman. Oh, seniman? Ya. Bapak saya penyanyi, pelawak sebenarnya. Hah? Pelawak? Yes. Makanya ada mirip-mirip pelawak dari kita. Ya. Oke, ada dikit-dikit ya perbakan malah ya. Ya karena memang lahir dan besar di keluarga. Kalau bapak saya memang aslinya dulu pelawak, punya grup di Jawa Timur. Ada grupnya? Ada. Grupnya besar juga di Jawa Timur waktu itu. Tapi memang bapak saya tidak sampai nasional karena pilihan beliau seperti itu. Karena memang pegawai negeri juga dulu. Bapak saya di Departemen Penerangan waktu itu. Jadi kalau misalnya pemirsa YouTube mau browsing ada itu Quartet S. Nah, itu ada rekaman audionya. Jadi sampai memproduksi kaset-kaset. Quartet S. Quartet. 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 Jadi ada 4 anggotanya, yang semua namanya ada S-nya. Nah, itu sisi lain banget kan? Sisi lain banget. Udah banyak sekali sisi lain saya yang dibongkar di sini. Kalau berarti Mbak Lia keluarga seniman, jadi pernah megang gitar, Pernah lah. nyanyi kayak gitu ya. Pernah. Kalau nyanyi hobi nggak Mbak Lia nyanyi? Masih. Masih. Bener nih. Masih. Kita coba dulu seperti apa suara Mbak Lia. Boleh nggak Mbak? Nanti bisa diidentifikasi rasanya asin atau manis atau apa ya. Kan itu. katanya dicoba dulu. Dicoba dulu. Karena kita coba, nanti kalau enak kita pakai 2, ya.
Yang pertama dulu nih. Pak Zul, saya tanya dulu Wani Piro. Wani Piro. Oh, kalau Wani Piro tuh jawabannya berapa Berani uang berapa? ya? Ah, Berani berani berapa? Wani itu. 100 Piro. Ringgit Piro. Oke Mbak Lia, boleh kita izin nih, boleh Mbak Lia benar bisa seorang psikolog itu penyanyi? Mbak Lia boleh, kalau apa nyanyinya kan ini kita insya Allah bisa kita sambungkan Mbak Lia. Dicoba ya Pak Zul ya. Baik, Tapi ini coba ya, ini pertama kita coba nih. bagaimanakah kabar diriku? Baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silahkan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silahkan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang terbaik itu hanya aku. Waduh. Udah tuh Pak Zul. Waduh. Ini emang nih coba baru ya Pak ya. Ini. Mbak Lia tahu nggak bahwa lelaki itu sekarang tuh masih jalan nyari itu. Ini konon ceritanya dia sudah beberapa kali ke psikolog, tapi dia nggak dapat obatnya. Karena lelaki itu masih cari jalan, dia coba cari sini cari ini, dia nggak menemukan yang sebaik Mbak Lia katanya. Kata suami saya pasti. Pasti itu. Saya sudah bisa membaca apa yang tersirat. Lagu
ini kalau saya baca secara psikologinya, pertama benar-benar luar biasa. Ini nyanyi psikologi ini. Psikologis banget lah. Psikologis banget. Hati-hati lelaki itu. Karena kalau lo main-main, kamu tidak akan bisa mendapatkan seperti ini. Nah, lagu yang tadi yang dinyanyikan Mbak Lia, laki-laki itu sudah berapa kali pergi ke psikolog, tapi nggak pernah didapatkan seperti Mbak Lia. Iya, dari Bukit Tinggi sampai ke Malang. Ke Malang. Jauh Nggak banget. bisa dari ujung Pulau W, Pulau W, Sabah. Sumatera. Iya, Sumatera sampai kemana, Mbak? Dari Sabang. Sabang sampai Merauke. Iya. Enggak ketemu. Itulah salah. Kamu tidak akan ketemukan itu. Mau nyari-nyari jalannya udah buntu. Nah, itu. Itu dia. Itulah. Oh iya, ini janji psikolog ini. Asam di gunung, Asam garam di laut. Ketemu dalam belanga. Terus Iya. apa lanjutannya? Lanjutannya, sekarang Mbak Lia sudah tutup buku. Nggak ada jalan lagi. Nanti marah Pak Zul nih. Enggak. Bercanda. Tapi memang kalau saya baca secara psikologinya, lagu ini memang lagu spesial bagi Mbak Lia yang tidak banyak orang tahu. Udih. Tapi dibuka di sisi lain. Waduh. Tapi ini benar nggak Mbak, lagu ini sudah lama Mbak hafal? Lagunya aja baru keluar. Kapan? Berapa ya? Tahun 2000 berapa ya? 2023. 2023. Ya, ini kan karena saya telepati sama Yura Yunita kan. Oh gitu. Dikira udah lama. Mbak Yura, tolong diciptakan lagu ini ya gitu. Terima kasih Yura Kayaknya Yunita. ini gue banget gitu. Iya, bagus banget Tapi lagunya bagus Yura banget ya. Yunita. Tapi itu sebenarnya memang mewakili banyak pihak, terutama bagi perempuan secara psikologi ya Pak ya. Ya, sebenarnya tidak hanya perempuan. Memang ada manusia yang sempurna, tidak hanya perempuan Tidak kan. hanya, karena memang manusia tidak sempurna. Makhluk, judulnya masih makhluk. Ya, Nah, betul. pasti tidak sempurna. Maka kita diciptakan berpasang-pasangan untuk bisa saling melengkapi ketidaksempurnaan itu. Maka bagi yang belum menikah atau yang sedang pernah kecewa, jangan pernah cari yang sempurna. Karena tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Iya, betul. Masya Allah. Tidak akan pernah ketemu. Iya. Luar biasa. Aduh, ini keren. Sama sekali nggak ada yang kita bicarakan di tema itu ya, nggak usah lah ya yang itu. Enggak, memang ini belum masuk nih Mbak. Kita bicara tentang sekarang berarti psikolog itu apa Mbak? Kita ingin bisa psikolog. Kita cerita yang tadi nih, cerita tentang kejiwaan. Memang psikolog itu membicarakan jiwa. Tapi kita beberapa dapat. Sebentar dulu sebelum kita lanjutnya. Psikolog itu apa sih Mbak? Psikolog. Asal katanya apa? Profesi. Kalau psikolog itu adalah profesi. Psikolog itu profesi, Kalau kayak dokter gitu ya. Iya. Psikolog itu profesi dari yang mempelajari tentang psikologi. Psikologi itu ilmu tentang kejiwaan. Psikis dan logos. Psike dan logos itu asal katanya. Psyche dan logos. Psyche itu jiwa, logos itu ilmu. Gitu. Ya, mempelajari tentang jiwa manusia. Tentang bagaimana manusia itu berperilaku tertentu, apa kira-kira yang menyebabkan dia bisa berperilaku A, B, C gitu. Kita mempelajari. Psikos dan logos jiwa ya Mbak ya. Tapi dalam materi-materi psikologi di ini kan banyak psikologi barat yang tidak percaya dengan jiwa kan Mbak. Umumnya malah berangkatnya memang dari ilmuwan-ilmuwan barat ya. Ilmuwan barat yang mempelajari tentang itu. Nah, ini kalau saya menjelaskan saya takut salah nih. Ya, yang pendek aja kita ambil Yang Mbak. pendek ya. Intinya adalah ilmu itu kan selalu berkembang. Selalu ada penelitian baru, pembelajaran baru. Jadi terakhir kita secara spiritual itu sudah ada muncul aliran-aliran baru, termasuk psikologi Islam. Ya. Termasuk psikologi Islam, di mana Islam itu sudah jauh lebih dulu mempelajari tentang ruh. Waduh. Ya nggak sih? Ya benar Mbak. Ya. Baru kepikir saya itu kalau itu. Ya. Jadi ruh itu sudah lebih dulu sebenarnya dikenal oleh Islam ya? Ya, ruh itulah sebenarnya yang menurut saya nih ya, mungkin nanti Pak Zul bisa mendatangkan ahli-ahli lagi yang jauh di atas saya pasti, yang menggerakkan indera kita itu sebenarnya kan ruh, kalau menurut saya seperti itu. Jadi ketika ruhnya baik, dan semua ruh itu sebenarnya awalnya baik, tinggal orang tuanya mau menjadikan anaknya ini seperti apa. Nah, itulah yang akhirnya mempengaruhi manifestasi perilaku manusia itu. Itu yang salah satu yang dipelajari oleh ilmu psikologi. Jadi gitu. bagaimana perilaku seseorang itu muncul
kok bisa? Karena ada pengasuhan misalnya, pewarnaan dari orang tuanya, kemudian pewarnaan oleh lingkungannya. Nah, jadi ketika kita melihat perilaku-perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan norma yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat, maka kita tidak serta-merta menghakimi perilakunya, tapi kita bisa pelajari apa sih sebenarnya kok bisa bersikap seperti itu, kok bisa berlaku seperti itu dalam psikologi, supaya kita bisa membantu dia untuk kembali lagi ke gitu ya. relnya. Fitrahnya kalau di agama kan Mbak ya. Iya. Fitrah awalnya tuh relnya kalau di dia. Nah, kita harus melihat kalau fitrah, ya kan, kalau yang kita tahu ya, yang kita pelajari gitu, pelajari di agama kita lah ya, yang sekecil itu ilmu saya baru yang saya tangkap, apa yang kita dapatkan dari Allah itu sebenarnya semuanya baik. Anak itu semua baik, makhluk itu potensinya semua baik. Fitrah itu kan suci kan. Nah, jadi itu tadi, kalau kita menggambarnya tidak baik, kita berada di lingkungan yang tidak baik, akhirnya perilaku seseorang itu akan muncul seperti di mana dia hidup gitu kan. Nah, ilmu psikologi, psikolog itu tugasnya sebenarnya membantu yang mau dibantu untuk bisa kembali lagi ke fitrahnya tadi, berproses untuk menuju ke fitrahnya tadi, bahwa dia adalah makhluk yang sebenarnya sudah diciptakan sesempurna mungkin oleh Allah. Manusia ini kan satu-satunya makhluk yang punya akal gitu kan ya. Betul. Tidak hanya punya otak, tapi juga punya akal, pikiran, motivasi dan potensi-potensi lain yang sudah disiapkan oleh Allah. Nah, kadang pengasahannya saja yang membutuhkan bimbingan, bantuan lingkungan sekitar, sehingga dia bisa menjadi individu yang paling baik, paling bermanfaat untuk lingkungan terdekatnya. Jadi dalam nih ya. Iya, jadi dalam nih. Ini benar-benar karena kita mau masuk begini nih. Berarti ketika benar-benar lingkungan cukup mempengaruhi, maka kita masuk persoalan anak-anak nih Mbak. Kan kalau kita lihat nih, kalau dulu kan lingkungan kita itu saling bantu, saling tegur, ada mohon maaf nih, ada segan, ada malu, ada sopan begitu ya. Sekarang seakan-akan kan dunia anak sekarang itu kan seakan-akan kayak ada terhijab. Dengan apakah itu pengaruh teknologi yang kalau dulu kita bisa banyak sedikit tuh anak-anak di luar itu bisa tahu beberapa karakternya secara kasat mata kan Mbak. Tapi sekarang itu dengan ini kata Mbak Lia bicara tentang lingkungan, artinya dari lingkungan mereka, kalau bahasa input otak, perasaan dan pikirannya itu dari lingkungan. Kalau ada orang yang kayak tadi nggih Mas gitu ya, iya gitu, kulunun apa tadi Mbak? Nun sewu gitu kan, adab dan dia ada di lingkungan. Sekarang kan anak-anak itu kan bahasanya tuh keras, maaf nih, itu kan tidak ada di lingkungan kita. Berarti kan media jadi lingkungan. Nah ini kan kita akan bicara, ini cukup berpengaruh enggak secara kejiwaan terhadap anak-anak, taruh sebuah kita anak Gen Z, secara psikologinya gimana? Pastilah. Karena ya seperti kata Rasulullah dulu, kalau kamu bergaul dengan penjual parfum, ya kamu akan deket wangi. Walaupun kamu nggak beli parfumnya, deket-deket aja situ. Ketika dia memberikan tester ke calon pembeli, pasti kita kecipratan juga. Tapi kalau kita bergaul dengan pandai besi, ya siap-siap aja bajunya bolong karena terpercik apinya. Nah, kenapa anak-anak sekarang itu punya kecenderungan, Gen Z terutama punya kecenderungan mudah terpengaruh, mudah terinfluence gitu dengan trending yang ada di lingkungannya. Mungkin ketika pembentukan awal kepribadiannya tidak maksimal oleh orang tua. Jadi pengasuhan itu mutlak sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi ini tidak bisa kita menyalahkan anak saja, Pak Zul. Tapi kita juga harus evaluasi bagaimana dia pengasuhan dulu. Pengasuhan ketika masa-masa golden age-nya gitu, di usia 0 sampai 4 tahun bagaimana gitu. Apakah memang sudah optimal atau belum gitu. Nah, ketika ternyata memang belum, tidak ada kata terlambat untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi ketika anak
melakukan perilaku-perilaku yang mungkin menyimpang. Menyimpang ini dalam konteks yang luas ya, yang memang perilakunya itu bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, apapun bentuknya itu, pasti akan kita libatkan orang tuanya juga dalam membantu anaknya supaya bisa kembali lagi tadi ke relnya, ke fitrahnya. Karena andil orang tua itu mutlak. Kok bisa anak itu terpengaruh oleh lingkungan sekitar? Kok bisa tergambar? Karena mungkin orang tuanya yang gambarnya kurang kuat. Ya. Menggambarnya kurang kuat. Sehingga anak dengan mudah terwarnai oleh lingkungan tempat dia berinteraksi. Tapi sekarang kan rumit juga, Mbak. Nyari hidup sulit, gitu kan. Orang tua nggak pernah diajarin sekolah keluarga, nggak pernah kan, Mbak? Kan artinya kan kecuali psikolog lah. Ini kalau secara umum kita lihat kan kapan orang tua, ya kan dengan bagaimana dulu dia dididik, ya kan akhirnya jarak beda tuh. Pokoknya kami dulu dididik begini. Sekarang didikannya itu lewat handphone. Ya. Itu makanya orang tua itu sebenarnya bukan hanya orang tua ya. Setiap kita jangan pernah berhenti belajar. Wah, gitu ya. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau dulu belajar cukup dengan buku, tapi sekarang dengan handphone saja kita bisa belajar sebenarnya kalau kita mau. Kita mencari tentang ilmu-ilmu tentang pengasuhan. Itu sudah banyak sekali ya. sebenarnya, Pak Zul. Dan ini bukan niat promosi atau apa, tapi memang Bukit Tinggi alhamdulillah sejak tahun 2018 itu sudah diinisiasi juga oleh pimpinan waktu itu untuk melakukan program sekolah keluarga. Sekolah keluarga ya, Mbak? Sekolah keluarga, jadi dari tahun 2018 ya. Sampai terakhir kemarin masih berlanjut. Jadi sekolah keluarga itu kita memberikan kesempatan kepada masyarakat siapa saja mendaftar ke kelurahan dengan tentu dibatasi ya Pak Zul ya, karena memang keterbatasan tempat juga. Setiap kelurahan kalau saya tidak salah beberapa orang, 30 orang lah lebih kurang, belajar di situ tentang beberapa ilmu parenting ya. Pengasuhan di rumah, kemudian tentang ekonomi dan lain sebagainya. Banyak di situ yang bisa dipelajari. Tapi memang itu tidak menjawab semua permasalahan. Karena orang tua dituntut untuk kreatif. Seperti pesannya Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu seperti zamannya, sesuai dengan zamannya. Nah, zamannya sekarang media sosial, IG. Nah, tapi orang tua tidak tahu bagaimana membuat akun IG. Bagaimana dia bisa memantau anaknya yang beraktivitas di media sosial. Kalau sekarang orang tua masih bertahan dengan Facebook, saya sudah bisa Bu, akun Facebook. Facebook itu orang usia 35-an, 35 atau 40 ke atas. Sedangkan anak-anaknya sudah nggak pakai Facebook lagi. Nah, udah pakai Instagram, udah pakai Twitter mungkin ya. Nah, jadi TikTok, itu lagi. Nah, itu sudah banyak penelitian yang saya simak dari para pembicara-pembicara yang sudah dipublikasikan itu. Pengguna TikTok, pengguna Instagram, pengguna Twitter, pengguna Facebook itu memang tercermin tingkat kecerdasannya juga. Menentukan daya serap informasi itu seperti apa. Jadi kalau bisa orang tua itu tahu anaknya tuh di level yang mana, apakah TikToker atau Instagram atau Twitter atau Facebook. Kayaknya Facebook sudah enggak deh. Gen Z enggak Facebook. Nah, itu dia. Orang tua bertahan di Facebook. Bagaimana bisa nyambung komunikasinya dengan anak? Ya. Nah, ada dinding pembatas yang berbeda ya. Iya. Nah, kalau orang tua tidak membuka diri untuk belajar, untuk bisa memahami anak, ya akan tetap seperti itu. Akhirnya saling menghakimi. Bagaimana bisa merangkul anak, sedangkan orang tua kan sudah pernah jadi anak nih. Harusnya orang tua bisa merasakan betapa keinginan dia waktu jadi anak dari orang tuanya. Yang tertekan dari orang tuanya. Ya kan? Paling tidak kita bisa. Konon kayaknya balas dendam juga sih. Kalau bahasanya Ibu Eli Risman itu membawa ransel ini dulu ya. Ransel orang tua dulunya yang di ini kan. Iya, kayak beban-beban atau dendam-dendam yang dulu belum selesai, masalah-masalah yang belum selesai terbawa sampai dia mengasuh anaknya, akhirnya anaknya yang jadi korban berikutnya. Korban emosional yang tidak selesai ya. Iya. Nah, jadi mungkin diawali dengan membuka diri.
dengan berbagai perubahan, belajar lagi. Karena betul kata Pak Zul, tidak ada sekolah jadi orang tua. Nah, setelah sadar bahwa tidak ada sekolah bagi orang tua, ya belajar. Belajar itu kan nggak harus hanya di sekolah. Belajar itu kan bisa di mana saja. Seperti pepatah Minang kan, di mana alam terkembang, disitulah kita belajar kan. Oh iya, iya betul. Ayo lebih Minang siapa ini sekarang? Iya, Mbak Lia sih, Mbak Lia. Tapi sebenarnya tidak ada bahasa Indonesianya, Mbak. Tidak ada ya. Alam tak kambang jadi guru. Bener Mbak Lia. Aduh, lawan psikolog kita kayaknya sulit kita dapat poinnya. Tinggal memperhatikan Iya. itu Cuma aja. jadi artinya memang kita lihat begini, Mbak. Sumatera Barat misalnya terkenal dengan ada bersandi syarat-syarat bersandi kita bulwa. Ada yang sebenarnya kekhawatiran besar kalau dari perkembangan teknologi kayaknya memutus mata rantai yang lama turun temurun begitu, teknik mendidik, teknik surau dulu. Ada komunikasi yang tidak menyambung. Ini dari yang saya rasakan, yang pikirkan, Mbak. Benar nggak? Bahwa anak-anak sekarang itu kayak ada jurangnya itu. Sementara sekarang itu, maaf nih, kalau dulu enjir-enjir itu di Minang nggak ada, Mbak. Bahasa keluar, bahasa sakti banget yang ketika emosinya tidak tertahan lagi, baru keluar kalimat itu. Sekarang kan diplesetkan. Benarkah membahayakan generasi kita, terutama kita lihat ya di berbagai daerah ya, dengan plesetan bahasa. Ini kan menentukan karakter nanti, Mbak. Ya. Gimana cara sopannya? Maaf nih, gimana anjir? Kan Tetap gesturnya aja gitu dia tetap juga nggak gayanya sopan sih, Mbak. Coba kan gitu. Walaupun dia tidak ucapkan dengan emosi, kan sekarang sudah tren itu kan, Mbak. Itu mengganggu nggak karakter nanti begitu, Mbak? Ya, kalau saya lihat ya tetap akan berpengaruh ya, tetap akan berpengaruh pada karakter seseorang tersebut kalau sudah terbiasa dengan menggunakan kata-kata yang mungkin tujuannya bercanda awalnya. Iya. Tapi sekarang kan sudah bahasa harian, Mbak, anak-anak. Benar nggak, Mbak? Ini Mbak Lia yang banyak dengan anak-anak nih. Kalau kebetulan saya kan tidak secara langsung ya, tapi kalau ngelihat-lihat di konten-konten, dengar-dengar sih mereka, gitu kan? kayaknya udah terbiasa banget dengan kata-kata itu. Aduh aja pakai itu kan. Ya. Maksudnya nanti Mbak Lia psikolog ini Cuman Mbak Lia psikolog ini tanggung jawab semua kita. Iya, maksudnya nanti ajari kami begini loh caranya. Oh, siap Mbak Lia. Ya, mungkin begini Pak Zul. Kita awali dengan no judgment dulu. No judgment. Jangan menghakimi dulu. Ketika kita sudah menghakimi, kita akan sulit mendekati dia. Sip. Bagaimana kita bisa memberikan masukan kepada seseorang itu ketika kita kamu sudah salah menghakimi. Kamu salah nih gitu ya. Otomatis akan ada jurang. Belum apa-apa sudah ada jurang. Ini nih sahabat, ini penting nih. Biasanya orang tua kita kan ego. Kamu ini. Itu. Nah, jadi kita bersahabat dulu nih, Mbak. Ya, no judgment dulu. Jangan ada penghakiman dulu. Jangan benar salah, nggak ada benar salah dulu. Waduh, keren ya. Nah, kemudian baru kita lakukan pendekatan bahasa yang kadang-kadang gini loh. Orang tua itu mau ngobrol sama anaknya ketika ada masalah saja. Betul. Padahal anak itu juga pengen didengar oleh orang tua dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun. Namun ketika orang tua cepat menghakimi anaknya atau sering menghakimi anaknya, anak itu jadi cenderung males ngomong sama mama. Paling nanti juga dinasihati. Males ngomong sama papa itu sibuk aja. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana sekarang orang tua sebagai orang atau sebagai makhluk yang memang diberikan amanah oleh Allah gitu ya. Ini aku titipkan anak. Kamu mau jadikan Majusi, mau jadikan Nasrani, terserah kamu. Kan gitu kan. Tapi nanti ingat, ini nanti akan kamu pertanggungjawabkan, gitu kan. Anakmu ini nanti akan kamu pertanggungjawabkan. Nah, kalau kita serahkan itu full kepada anak di saat yang belum tepat, ya, di saat yang masih pembentukan kepribadian, ya siap-siap saja orang tua untuk ditagih sama Allah. Mana tanggung jawabmu? Nah, jadi di sini memang selangkah mundur lah orang tua untuk belajar lagi. Pertama di awal itu tadi jangan menghakimi dulu, walaupun mungkin Bapak Ibu tahu bahwa apa yang dilakukannya itu memang tidak tepat atau menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Jangan dihakimi dulu, tahan emosi dulu, kemudian dekati anak, berbicara dari hati ke hati, ditanya.
Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan itu? Kira-kira menurutmu itu bagaimana? Apakah itu menurutmu baik atau tidak? Saya yakin, kami yakin. Itu tadi balik lagi ke fitrah. Pada dasarnya manusia tuh semua punya potensi baik. Semua punya potensi jadi orang baik. Yang namanya potensi itu di bawah permukaan. Ya, Ya kan, potensi belum teraktualisasi. kayak apa, es di bawah dasar lautannya ada gambar kayak gitu dia. Potensi kan, ada potensi. Nah, jadi kalau orang tua bisa melihat itu, insya Allah anak ini akan dengan lebih mudah untuk mendapatkan masukan-masukan. Jangan buru-buru, oh anak saya bermasalah, saya bawa ke psikolog. Psikolognya orang lain, Pak. Kami itu outsider. Jadi saya sering nih Pak Zul kalau kalau ada teman-teman para orang tua itu cerita tentang anaknya gitu ya. Anak saya begini begitu. Saya sering bilang kepada orang tua, Bu, karena ibu yang datang kepada saya, maka saya yang akan membantu ibu untuk bagaimana ibu mendekati anak ibu. Saya tidak akan muncul ke permukaan dulu sebelum ibu secara maksimal melakukan pendekatan. Banyak kan yang curhat ini kan ibu-ibu. Iya. Nah, jadi ibu-ibu ini yang saya berikan edukasi untuk bisa mendekati anaknya dan juga bisa memotivasi suaminya untuk bisa memperbaiki juga hubungan dengan anaknya. Karena sebagian besar masalah-masalah sekarang ini itu penyebabnya salah satunya adalah ketidakdekatan ayah dengan anak. Kan Indonesia kan sudah banyak nih ahli parenting yang menyatakan bahwa Indonesia ini adalah negeri yang tidak berbapak. Fatherless apa sih? Fatherless country. Fatherless country. Figur bapak ini nggak muncul di dalam pengasuhan. Nah, jadi kalau kami atau saya di kantor itu kan kita punya namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi ketika ada orang tua yang curhat tentang anaknya, saya lebih senang seperti itu Pak Zul. Kita edukasi orang tuanya dulu, kemudian kita berikan PR orang tuanya, kerjakan di rumah, lakukan. Kasih waktu dulu ya. Nanti balik lagi mana yang tidak terjawab. Seperti itu. Yang ringan isi aja dulu. Nanti ketemu yang beratnya. Jadi psikolog terbaik untuk anak adalah orang tuanya. Waduh, psikolog terbaik untuk anak adalah orang tuanya. Bold, underline. Kalau perlu jadikan warna merah. Kasih merek paling depan bagian atas. Ya, psikolog terbaik untuk anak adalah orang tuanya, bukan psikolog yang seperti kami gitu. Nanti kalau orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah dikerjakan semuanya, baru mungkin kami dikenalkan oleh orang tuanya nih, mama seperti ini, kita ngobrol yuk. Seperti itu sebenarnya. Kalau menurut saya seperti itu, Pak Zul. Ya, pakarnya memang kita yakin ya. Jangan Pak Zul berat tentang iya, kita yang ngerti masalah jiwa itu ya kan. Mbak Lia memang sudah menggali itu. Tapi persoalan anak-anak kita di Bukit Tinggi rata-rata persoalan memang ada kaitannya dengan keluarga ya Mbak ya. Umumnya seperti itu. Umumnya ketika kita telusuri, ujung-ujungnya memang ketidakdekatan dengan keluarga yang kurang, bonding dengan keluarga itu yang kurang. Ujung-ujungnya seperti itu kebanyakan. Apa sih boleh diketahui dikasih umum nggak Mbak, apa sih persoalan-persoalan macam-macam Pak, macam-macam. Jadi ada misalnya yang ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari UPT DPPA ya. Jadi Bukit Tinggi itu sudah punya UPT DPPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi bukan kenakalan ya, kekerasan terhadap anak itu macam-macam bentuknya. Ada yang permasalahan bullying. Saya tidak ingat angka persisnya. Nggak usah ini Mbak, kita umum aja kan Mbak. Bullying, kemudian kekerasan seksual. Kemudian gangguan belajar, mungkin permasalahan malas sekolah, kemudian suka pokoknya sering bolos gitu kan, nggak ngerjain tugas, melawan sama guru, mencuri mungkin. Narkoba juga nama? Narkoba mungkin lem ya.
Kalau yang pernah saya tahu tuh ada masalah dengan lem, kecanduan lem misalnya seperti itu. Nah, kemudian beberapa tahun yang lalu itu ada perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak maksudnya apa, Pak? Maksudnya nikah di usia yang masih di anak-anak. Ya, definisi anak itu kan ketika usia 0 sampai 18 tahun. Menurut undang-undang ya. Menurut undang-undang kan anak itu ketika seseorang tuh usia 0 sampai 18 tahun. Dan peraturan peraturan Mahkamah Agung ya, bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi ada perkawinan yang kurang dari 19 tahun. Itu tidak bisa dilakukan secara tidak sah di negara, tidak tercatat nantinya kalau tidak melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, alhamdulillah sih Bukit Tinggi tahun 2023 itu tidak terjadi perkawinan anak 2023. Nah, jadi aman ya, artinya tidak ada perkawinan di bawah usia ini ya, di bawah usia undang-undang ini ya, Pak ya. Ya. Perkawinan yang tercatat ya. Nah. Tapi ada yang inilah Mbak, dalam perkembangan masa puber anak-anak itu ternyata kan mestinya agak diturunkan undang-undangnya, Mbak. Teorinya begini, dulu kita kecil-kecil, ini di masa saya kecil-kecil, kita ini kelas 5, kelas 5 kalau mandi itu kan enggak, artinya masih ini kan, Mbak. Belum puberitas itu belum ini kan benar nggak secara maksudnya gimana, Pak? Masa puberitas itu lebih cepat dibanding dulu. Apa namanya tuh sekarang tuh kelas 1 udah tahu dengan lawan jelas, Mbak. Malu atau apa gitu. Kita dulu kelas 4 aja nggak ngerti juga kan begitu kan. Tapi mestinya kan begini nih, kesiapan dorongan untuk secara kematangan dorongan biologisnya lebih cepat dibanding kita dahulu. Sementara undang-undangnya lebih ditinggikan, mestinya diturunkan, Mbak. Tolong dibantuin besok itu maksudnya, Pak. Tapi ini benar nggak, Pak ya? Ini benar nggak, Pak ya? Ini benar nggak logikanya nih? Maksudnya logika yang menurunkan itu undang-undang itu. Itu saya tidak, ranah saya di situ. Saya tidak ahli di situ. Saya tidak ahli di bidang hukum. Tentu kalau sudah sampai diterbitkan dan disahkan itu pasti sudah melalui kajian yang panjang ya, Pak ya. Pasti. Kan sudah banyak yang ahli-ahli. Tapi secara kalau ini benar nggak, Pak? Merasa di masa puber itu lebih cepat dibanding dulu? Kalau menurut penelitian para ahli, ya. Jadi bahasanya begini, baliknya lebih cepat daripada akil. Iya. Secara fisiologis lebih cepat matang, tapi secara akal itu masih belum, gitu kan. Dan kalau menurut para ahli itu dipengaruhi juga oleh asupan konsumsi makanan yang mana sekarang sudah banyak sekali yang makanan-makanan itu yang memicu percepatan hormon manusia gitu. Akhirnya makanya kalau zaman dulu mungkin kalau untuk perempuan datang bulan itu usia-usia belas-belasan tahun. Kalau sekarang mungkin 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun tuh sudah. Itu untuk yang perempuan. Nah, jadi ya itu akan berpengaruh pada sikap dan perilakunya. Ditambah lagi media yang sudah sedemikian liarnya bisa diakses oleh semua kalangan. Nah, itu menjadi pemicu anak untuk mengkonsumsi informasi yang seharusnya belum dia konsumsi. Belum konsumsi dia ya. Ditambah lagi tadi Pak Zul sempat singgung kan, orang tua yang sibuk dengan urusan-urusan wajib lainnya, mencari nafkah gitu ya, bekerja, bahkan sampai wanita bekerja sekarang itu sudah biasa. Peran pengasuhan berkurang. Betul. Akhirnya yang terjadi anak sangat mudah terpapar oleh informasi-informasi yang seharusnya belum dikonsumsinya. Mestinya orang tua juga pantau yang dikonsumsi anak. Iya. Sekarang kan gini, Pak, beli ada nih pelajaran, isi paketnya. Kemudian dia berkurung di kamar. Nah, seperti itu, awareness, kepedulian.
kepedulian orang tua juga harus ditingkatkan. Karena orang tua juga sibuk Bu main TikTok. Udah begini sendiri kan. Karena cuannya juga ada di FB Pro itu. Iya, alasannya saya kan cari uang buat anak saya. Kan lumayan ini kalau dapat paus gitu ya. Iya, dapat pausnya tuh. Dapat paus, dapat bunga, iya, dan sebagainya. mawarnya. Ya. Kalau paus sudah besar gitu ya. Jadi ini kalau menurut saya permasalahan yang tidak bisa kita pandang dari satu sisi, tapi harus ada sisi lainnya Di sisi lain, yang harus kita pandang. sebagaimana kita melihat sisi lain tadi dari seorang Mbak Lia, ternyata di samping seorang psikolog juga seorang seniman yang pandai bernyanyi. Wah, luar biasa Mbak Lia. Tapi ini kita lihat memang bicara tentang psikolog ini memang banyak harus kita bedah ya. Moga-moga Mbak Lia nggak sekali ini ke sini Mbak Lia. Ada Ya tergantung undangan dari Pak. iya kita undang. Ini kata kuncinya nih, kata kuncinya. Kata kunci karena memang orang tua ini butuh sekali. Jadi kayak tadi ya, ternyata sebelum ke psikolog terpenting itu ternyata pertama itu ada orang tua gitu ya. Iya. Tapi saya khawatir begini lah Mbak. Badai ini kayak bola salju makin lama makin membesar. Tantangan orang tua nggak siap begitu ya. Percepatan perubahan itu luar biasa. Iya. Nah di penghujung ini begini Mbak Lia. Apa sih pesan-pesan Mbak Lia sebagai seorang psikolog terhadap orang tua nih? Kepada orang tua Pada dulu orang tua, ya. iya. Sederhana aja Pak Zul. Belajar. Sesederhana itu? Ya. Belajar. Rajinlah belajar. Belajar apa nih Mbak? Belajar semua ilmu yang khususnya berhubungan dengan pengasuhan. Membuka diri, manfaatkan teknologi ini sebagai sebagai sumber atau metode untuk menambah ilmu. Upgrade ya? Ya, upgrade ya seperti yang dipesankan oleh Allah melalui Rasulullah. Iqra, bacalah. Rajinlah membaca. Baca itu, ya, bukan scroll lah gitu ya. Harus dibaca nih. Ya, membaca itu kan sebenarnya bisa dengan mata, bisa dengan telinga. Allah memberikan kita indera. Itu kita pandai-pandai lah memanfaatkan itu untuk mengupgrade diri sebagai orang tua yang kita tahu bahwa tidak ada sekolah untuk orang tua. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar. Gitu. Nah, jadi belajarlah, bacalah informasi-informasi yang positif. Kita diberikan oleh Allah itu akal untuk bisa menyaring informasi yang mana yang sekiranya bisa membangun kita menjadi orang yang lebih baik atau yang tidak. Nah, jadi bersyukurlah para orang tua yang memang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan amanah seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, karena menurut firman Allah, saya lupa di ayat berapa di surat Al-Kahfi, anakmu dan dunia adalah harta, adalah perhiasan dunia. Ya, itu jadi perhiasan dunia. Kalau perhiasan itu bisa memperindah, tapi hati-hati siap-siap bisa memperjelek juga. Nah, maka bikin pusing kalau dia hilang. Nah, hati-hati. Maka manfaatkan dengan adanya anak ini untuk menjadi sesuatu yang mengindahkan para orang tua. Waduh, mengindahkan orang tua di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh para orang tua yang tidak dititipkan anak. Iya. Tapi Allah Maha Adil. Di lanjutan ayatnya, sebaik-baik yang bisa dibawa pulang adalah amal soleh yang baik ya, amal yang baik. Iya. Nah, jadi jangan khawatir orang yang tidak punya anak. Jangan khawatir. Ketika membantu anak orang lain pun, Insya Allah ada juga kesempatan bagian untuk mengumpulkan amal-amal soleh itu. Masya Allah. Nah, jadi sebegitu Allah memberikan kemuliaan bagi para orang tua yang dititipkan anak, maka manfaatkan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Kalau dengan psikolog itu memang bikin kita selalu optimis, sahabat. Ya. Mbak Lia nih nggak terasa nih nggak cukup. Rasanya kalau psikolog 1 hari kayaknya masih nyantai aja gitu ngomongnya. Waduh, luar biasa ilmunya. Tapi kita tadi itu Mbak Lia, sebelum kita tutup nih kayaknya ini amazing sekali nih. Tapi karena Mbak Lia sudah mengasih motivasi dengan tetap optimis, saya minta lagu dalam bahasa. Minta lagi, Pak. Karena tadi kan uji coba. Kira-kira apa lagu yang membuat kita ada nilai optimisnya nih, Mbak Lia? Ya, kita itu diperintahkan untuk selalu berhusnuzon, ya, berbaik sangka,
melihat hari esok itu dengan optimisme tadi. Dan dan kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial. Kita tidak pernah bisa sendirian. Maka sebuah lagu dari Josh Groban ya. Jadi Siapa, Mbak? Josh Groban. Nah, udah kenalan belum? Aduh, yang kita Pasti belum kan? Kita yang ada jas kurban. Hanya kurban. Karena Aspen salah satu programnya adalah kurban ke pelosok gitu ya. Oh iya lanjut Pak. Ya, nah, saya memilih lagu ini untuk kita dengarkan sama-sama karena memang liriknya tuh Aspen banget. Aspen banget. Aspen banget. Wah, Mbak Lia tahu benar lah ya. Selera psikolog itu tahu apa yang kita mau itu. Ya sudah coba. You Raise Me Up itu menceritakan tentang betapa kita ini bisa menjadi seseorang yang lebih berarti ketika ada orang lain yang mendampingi kita. Wow. Nah, insya Allah Aspen akan seperti itu kan Pak Zul? Amin ya Allah. Kita ini jembatan kebaikan untuk saling menguatkan. Amin. Ya, oke. Boleh Mbak, silakan Ini langsung. Boleh mungkin musiknya kalau Mbak Stel nih. Oke, Bismillah ya. Mudah-mudahan berkenan. Amin. Nyontek boleh ya? Boleh Pak, boleh. Apa lagunya tadinya Pak? Judulnya tadi? You Raise Me Up. You Raise Me Up. Oke. When I was down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise
than I can be. You raise me up to more than I can be. Wah, amazing sekali. You raise me up. Ya. You raise me up. You raise. You raise me up. Artinya you kamu Kau raise. membangkitkan aku. Oh, I can be. Aku akan bisa. To more untuk aku lebih bisa. To more than I can be. Oh. Kamu membangkitkanku menjadi seseorang yang lebih dari yang aku bayangkan. Aspen Itulah, banget kan? Aspen banget. Gara-gara Mbak Lia di sini ada, kita akan dikenal lebih dari yang kita pikirkan. Sahabat, asik dan bahagia sekali tentunya dengan sekolah ini karena memang ternyata seniman, namun waktu juga lah yang membatasi kita. Mbak Lia, banyak sisi yang sudah kita ulik untuk jadi pelajaran dan hikmah buat kita bersama. Amin, Sebagai insya Allah. closing statement, kira-kira apa sih Mbak Lia? Masih ada ya? Masih ada. Closing statementnya adalah mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, umur yang berkah, sehingga kita masih mendapatkan kesempatan untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Masya itu Allah, saja. amin ya Allah. Baik Mbak Lia, baik pemirsa semuanya, senang dan bahagia dengan narasumber-narasumber inspiratif, dan tetaplah setia di channel ini. Ingat, sisi lain Aspen, kita tunggu kehadiran sahabat yang punya inspirasi di tempat ini, walau mesti antrian ya. Akhirnya saya Zulfami Adi Ya, saya Amalia. mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.